Halo teman IDX, jumpa lagi dengan saya Gusti Ngurah Sandiana. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk yang untuk saat ini di tanggal 5 September 2023 tentu saja dalam masa penawaran, yaitu sukuk retail 019, karena sedang ditawarkan dari tanggal 1 September sampai 20 September 2023. Baik. Nah, outline-nya ya, kita akan coba membedah terkait dengan apa itu sukuk negara atau sukuk retail, kemudian juga untuk seri SR019 ini, perhitungan imbalannya bagaimana, kemudian juga bagaimana mekanisme transaksi di pasar sekunder ya, karena SR atau sukuk retail ini sebagai salah satu instrumen yang juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder, dan kemudian juga terkait dengan aspek syariah yang ada di SR019 ya, sebagai salah satu produk yang memang khusus dan memang telah sesuai dengan kaidah syariah. Baik, jadi surat berharga yang menjadi produk investasi bagi warga negara Indonesia, yang mana banyak sekali dimanfaatkan terutama untuk instrumen pembiayaan APBN ya, untuk digunakan untuk pembangunan tentu saja ya, baik itu mengenai infrastruktur ya, kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang dianggap memang diperlukan untuk pembangunan di Indonesia. Kalau kita melihat dalam struktur APBN dari tahun ke tahun ya, terutama juga untuk di tahun 2023 ini ya, pasca COVID-19, memang terkait dengan target pendapatan negara, kemudian juga belanja negara, itu diproyeksikan itu mengalami defisit sebanyak 2,84%, di mana jumlah belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara, sehingga diperlukan berbagai instrumen yang digunakan untuk mendanai atau sumber pembiayaan APBN ini. Nah, di sini termasuk di dalamnya ya, karena terkait dengan bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan dari pasca COVID, kemudian juga percepatan ekonomi, sehingga penerbitan sukuk negara ini menjadi alternatif yang memang dari tahun ke tahun diambil. Kalau kita lihat dari seri SR019 ini adalah seri ya dari seri-seri sebelumnya hingga tahun ini menyentuh seri ke-19. Baik, kalau kita lihat dari penjabaran atau bagian dari surat berharga negara SBN ya, kita bisa lihat ya, ada sukuk negara atau SBSN dan ada surat utang negara atau SUN. Nah, SR019 ini ya termasuk dalam instrumen sukuk negara, di mana yang sifatnya itu adalah jangka panjang karena diterbitkan dengan tenor 3 tahun dan 5 tahun. Kemudian dengan eh, sifatnya adalah fixed rate ya, dibayarkan tetap sampai jatuh tempo, dan dia sifatnya tradable ya, artinya bisa diperdagangkan di pasar sekunder ya. Nah, kalau yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder itu namanya adalah sukuk tabungan atau ST. Baik, dalam video ini kita akan khusus membahas mengenai sukuk negara ya, khususnya adalah seri SR019. Tujuan dan manfaat penerbitan sukuk negara ya, yaitu adalah untuk membiayai defisit APBN ya, sebagaimana yang kita lihat di awal tadi. Kemudian juga membiayai proyek dalam APBN itu sendiri. Manfaatnya banyak sekali ya, sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi ya, bagi para investor yang ingin melakukan
diversifikasi portofolio, optimalisasi pengelolaan barang milik negara, mendorong pertumbuhan industri, ya sebagai acuan imbal hasil atau benchmark, ya kemudian mendorong perkembangan pasar keuangan syariah itu sendiri. Kalau dilihat dari kontribusi suku negara dalam pembangunan ya, sebagaimana yang sudah gitu sejak 2013 telah diterbitkan sukuk negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu sukuk proyek ya, kita bisa lihat total proyek yang sudah diterbitkan dari 2013 sampai 2023 awal ini ya, sebanyak 5.159 proyek ya, senilai 209,82 triliun. Nah, mungkin teman IDX banyak yang bisa melihat dan merasakan bagaimana ada jembatan, kemudian juga ada kampus, kemudian juga ada asrama yang itu juga didanai oleh negara, ya khususnya salah satu instrumen dari sukuk negara ini. Mengenal SR019 ya, sukuk retail ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah, diperuntukkan bagi individu warga negara Indonesia, ya tentu saja tidak bisa dibeli oleh warga negara asing, kemudian memberikan imbalan tetap atau fixed rate sampai jatuh tempo, kemudian pembelian melalui platform online ya, ESBSN mitra distribusi, tradable instrumen artinya dapat diperjualbelikan antar investor di pasar sekunder. Baik, kita akan coba membedah lebih dalam lagi. Ini adalah struktur dari SR019T3, artinya tenor 3 tahun. Nah, kalau kita lihat penerbitnya dari pemerintahan Indonesia, ya melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia, bentuknya tanpa warkat atau scriptless. Nah, akad yang digunakan yang mana ini telah mendapatkan fatwa dari DSN MUI terkait dengan SR019 ini itu menggunakan akad ijarah aset to be leased ya. Nah, underlying asetnya itu ya proyek dalam APBN 2023 dan barang milik negara. Tingkat imbalannya itu 5,95% per tahun, yang mana nanti akan dibayarkan per bulan untuk imbalannya. Nah, untuk pembelian sendiri ini minimum bisa dibeli dengan nilai 1 juta rupiah dan kelipatannya maksimum adalah 5 miliar. Kemudian masa penawarannya dari tanggal 1 sampai 20 September 2023. Penetapan hasil penjualan itu tanggal 25 September 2023, settlement-nya itu 27 September 2023, pembayaran imbalan pertama itu nanti akan dibayarkan tanggal 10 November 2023 ya, long coupon. Nah, kemudian untuk tradability-nya ya atau bisa diperdagangkan di pasar sekunder itu akan bisa diperjualbelikan mulai tanggal 11 Januari 2024 atau setelah berakhirnya MHP ya atau minimum holding period ya, artinya sebelum tanggal itu investor yang memiliki SR019 ini belum bisa melakukan penjualan di pasar sekunder. Nah, terkait dengan SR019T5 atau yang bertenor 5 tahun ya, sebenarnya kurang lebih mirip dengan yang tenor 3 tahun. Hanya saja di sini yang membedakan adalah tingkat imbalannya ini lebih besar, di mana 6,10% untuk tingkat imbalannya per tahun. Kemudian juga untuk minimum dan maksimum pemesanannya ya, minimum 1 juta dan maksimum adalah 10 miliar. Yang lainnya sama, dan yang membedakan tentu saja adalah jatuh temponya itu 5 tahun, seperti itu. Keuntungannya apa? Tentu saja ini yang menjadi concern dari para investor ya, karena tentu saja setiap investor ingin berinvestasi mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama adalah
sesuai syariah ya. Kalau disingkat dari Sukri ini ya, atau Sukritel ini, yang pertama adalah syariah, yaitu penerbitan negara sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan opini syariah dari DSN MUI. Pertama, sesuai syariah. Yang kedua, untung aman dan mudah ya, dengan imbalan tetap 5,95% untuk seri T3 dan 6,10% untuk seri T5 per tahun. Jadi tingkat imbalan ini cukup kompetitif ya, dibandingkan dengan mungkin deposito di perbankan ya, karena termasuk juga pajak yang dikenakan untuk sukuk ini relatif lebih rendah, yaitu 10% dibandingkan deposito 20%. Kemudian juga ada potensi kenaikan harga ya, capital gain ya, ketika nanti ditransaksikan di pasar sekunder. Aman karena dijamin oleh Undang-Undang APBN dan Undang-Undang SBSN. Tentu saja risikonya akan menjadi lebih kecil atau bisa dikategorikan adalah aset risk free ya untuk yang SR ini. Pembelian dilakukan secara daring, minimum pemesanan adalah 1 juta, sehingga sangat mudah sekali. Sesuai kebutuhan, ya, jangka waktunya itu tersedia untuk 3 tahun dan juga 5 tahun, sehingga investor bisa menyesuaikan. Dengan perbedaan tentu saja yang tenor 5 tahun itu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi per tahunnya dibanding yang seri 3 tahun, ya. Nah, kemudian tadi ya, sebelum jatuh tempo pun investor bisa melakukan transaksi di pasar sekunder, ya, setelah masa holding periodnya berakhir. Ya, jadi ada 2 opsi ya, apakah mau disimpan sampai jatuh tempo dengan asumsi mendapatkan imbal hasil yang fix sampai jatuh tempo, atau kalau ingin mendapatkan imbal hasil tadi plus juga mungkin ingin dapat capital gain, itu bisa dijual di pasar sekunder. Membangun negeri ya, jadi ini teman IDX ya juga menjadi bagian ya. Jadi kita berpartisipasi dalam pembangunan negara kita yang tercinta ini. Resiko ya, investasi di SR 019 tentu saja yang namanya investasi pasti ada resikonya. Pertama adalah resiko gagal bayar atau default risk, di mana risiko ini mungkin hampir tidak ada ya di suku retail, karena pembayaran pokoknya dan imbalan suku retail ini dijamin penuh oleh negara. Jadi ketika nanti teman IDX itu menyimpan produk ini sampai jatuh tempo, itu pasti akan dibayarkan nilai pokoknya ketika jatuh tempo, dan pada periode pembayaran imbalannya itu per bulan akan dibayarkan adalah imbalan tadi ya. Yang kedua, resiko market ya, ini ada karena potensi untuk SR ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Ya, jadi di mana jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Ya, jadi kerugian atau capital loss dapat terjadi apabila investor menjual suku retail di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Ya. Nah, jadi hal itu mungkin saja bisa terjadi, tapi bisa dimitigasi apabila harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami penurunan, sebaiknya tidak dijual terlebih dahulu ya, sambil nanti menunggu ya, siapa tahu nanti harganya itu akan naik kembali untuk di pasar sekundernya. Risiko likuiditas atau liquidity risk ya, jadi di mana potensi ketika investor sukuk retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retail di pasar sekunder ya pada tingkat harga pasar yang wajar ya. Jadi ya salah satu mitigasinya itu ya tadi bisa dijual juga langsung melalui mitra distribusi atau bank dan lembaga keuangan di lainnya yang atau dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman ya, seperti itu, sehingga untuk likuiditas dari teman IDX sebagai investor itu tetap bisa terjaga. Baik, cara belinya bagaimana? Ya, tentu saja
SR019 ini ya bisa dibeli lewat mitra distribusi ya yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan atau lewat DJPPR, di mana tentu saja harus melalui registrasi dulu ya, membuat yang namanya adalah SID atau Single Investor Identification, ya, rekening surat berharga dan rekening dana tersebut. Kemudian pemesanan ya langsung lewat mitra distribusinya secara online ya melalui proses pemesanan, verifikasi, kode billing ya. Kemudian pembayaran ya, kemudian ada konfirmasi ya. Di mana teman IDX bisa membeli ya untuk seri 019 ini ada 32 mitra distribusi yang mana terbagi dalam 6 lembaga gitu ya. Ada 2 bank syariah ya, ada 18 bank konvensional, 4 perusahaan efek khusus, 6 perusahaan efek, 7 fintech companies, kemudian ada juga konsultan hukum ya. Jadi melalui lembaga-lembaga inilah produk SR019 ini itu bisa dibeli dan dipesan langsung ya. Dan dengan media online itu akan memudahkan sekali teman IDX untuk bisa langsung membeli produk SR019 ini. Terkait dengan simulasi perhitungan ya, mungkin ya ini perlu diketahui juga oleh teman IDX ya sebagai calon investor SR019 ya, di mana tadi ya dengan minimum pembelian adalah 1 juta ya, atau akan mendapatkan 1 unit ya, imbalan per tahun untuk seri 019T3 ini adalah 5,95% per tahun. Nah, jadi per bulannya itu akan mendapatkan imbalan Rp4.958, kemudian dipotong pajak 10% ya atau Rp496 ya dibulatkan ya dari untuk pajak 10%, sehingga imbalan bersih per bulannya itu adalah senilai Rp4.462. Ya, ini yang akan diterima ya oleh investor per bulannya. Bagaimana kalau kita punya unitnya adalah 100 ya atau secara rupiahnya adalah 100 juta gitu ya. Nah, perhitungannya sama saja ya. Jadi imbalan per bulannya ya, kemudian dipotong pajak 10% ya, kemudian imbalan bersihnya itu yang akan kita terima ya. Seperti itu. Untuk T5 juga sama ya. Yang membedakan di sini adalah besaran imbalannya. Di sini adalah 6,10% per tahun ya. Jadi untuk minimum unitnya 1 juta sama, kemudian juga untuk pembayaran per bulannya sama ya. Kemudian untuk pajaknya 10% juga sama juga ya, seperti itu. Sehingga kalau di sini kalau dilihat ya dari imbalan bersihnya ya, kalau 6,10% itu gross gitu ya, jadi netnya itu adalah 5,49% per tahun net ya untuk imbalan untuk SR019T5. Baik, jadi seperti sudah disampaikan di awal ya, kalau SR019 ini itu adalah produk yang sifatnya tradable, bisa diperdagangkan di pasar sekunder, bisa dilakukan itu setelah masa minimum holding period yaitu MHP ya, berakhir itu yakni mulai 11 Januari 2024. Nah, di mana kita bisa melakukan perdagangan ini ya. Jadi perdagangan SR019 ini ya. Jadi sebagaimana instrumen obligasi lainnya itu dapat dilakukan melalui perdagangan sistem penyelenggara pasar alternatif ya SPPA, Bursa Efek Indonesia atau over the counter ya OTC. Ya, jadi kalau misalnya teman IDX ingin melakukan penjualan sebelum jatuh tempo ya, jadi bisa langsung juga menghubungi di mana mitra distribusi atau MIDIS sewaktu membeli pertama kalinya ya. Tapi kalau memang misalnya teman IDX baru berkesempatan membelinya di pasar sekunder ketika
periode pasar perdana ini sudah habis, itu bisa menghubungi ya, baik itu bank maupun perusahaan sekuritas yang melayani pembelian surat berharga negara ya, PPE, EBUS, perantara dan efek untuk efek bersifat obligasi dan juga sukuk ya, seperti itu. Baik, jadi SR 019 ini ya, sebagaimana sudah disampaikan di awal bahwasanya adalah produk yang sudah mendapatkan opini syariah dari LSM MUI ya, sudah memenuhi kaidah syariah, sehingga teman IDX yang eh, punya preferensi untuk berinvestasi di produk-produk syariah, SR 019 ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Seperti itu. Baik, jadi sebagai produk yang diterbitkan gitu ya oleh Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan ya. Jadi teman IDX bisa mendapatkan informasi lebih lanjut melalui website DJPPR ya. Di sana bisa dibaca lebih detail terkait dengan memo dari suluk retail tenor 3 tahun dan 5 tahun ini ya, termasuk juga bisa melakukan simulasi secara langsung ya, kira-kira mau investasi berapa ya, itu bisa nanti teman IDX bisa coba sehingga mendapatkan gambaran apakah kira-kira sobat atau teman IDX itu pas untuk menjadikan SR 019 ini menjadi alternatif untuk investasi. Baik, sampai di sini dulu video kita untuk seri sukuk retail pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di video berikutnya untuk membedah produk-produk lainnya yang bisa menjadi alternatif pilihan investasi untuk teman IDX dimanapun berada. Sampai jumpa, ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.